Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa qurbihi minallahi ta'ala. Alhamdulillah, ma'asyarul hadirin jamaah Masjid Raya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat, berikan juga kepada kita istiqamah dan husnul khatimah indal maut, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ma'asyarul hadirin, kita sebentar lagi atau mungkin sudah masuk di dalam bulan Rabiul Awal, yang kita sudah tahu kemuliaan yang begitu besar yang ada di bulan Rabiul Awal, yaitu bulan kelahiran daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada beliau, maka alangkah baiknya untuk kita bisa terus meneladani dan mengikuti jejak daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah tema pada kali ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah segalanya. Mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah segalanya untuk kita bisa mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasannya mengingat Allah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang akan menjadikan hati kita itu tentram, damai, dan tenang. Kemudian kenapa bisa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, dan Allah ta'ala memiliki sifat yang kita kenal Asmaul Husna, dan lebih daripada itu. Artinya kita meyakini Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasannya Allah adalah segala-galanya. Allah adalah zat yang maha mampu untuk menciptakan apapun kepada kita. Walaupun seandainya ada sifat yang tidak disebut di dalam Asmaul Husna, ya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah lebih daripada hal tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, lalu kemudian Allah ta'ala juga menciptakan kemampuan kepada kita untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah Allah ta'ala memberikan contoh, Allah ta'ala memberikan tanda bahwasannya kita termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang dia bisa bangun, dia bisa melaksanakan sholat di waktunya. Tidak semua orang juga bisa untuk melaksanakan daripada semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi beruntunglah bagi kita saat kita bisa
mentaati seluruh daripada yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, dan ini adalah bentuk daripada sayangnya Allah taala dan cintanya Allah taala kepada kita semua. Saat kita diberikan kemampuan, Allah memberikan al-qudrah, Allah memberikan iradah kepada kita untuk kita bisa bersama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakini Allah lah segalanya. Ketika Allah taala memberikan kepada kita harta yang banyak, seluruh yang kita inginkan terkabul dari hal-hal duniawi. Namun Allah taala enggak menginginkan kepada kita untuk taat kepada Allah. Maka apa arti daripada sebuah harta yang begitu besar, yang begitu banyak kepada kita, yang pada akhirnya kita tahu yang akan menolong kita kelak di akhirat adalah amal soleh kita, amal baik kita. Ya. Maka sekali lagi kita harus menjaga kenikmatan apa? Kudrah dan iradahnya Allah taala untuk menggerakkan kita semua taat dan mau melaksanakan apa yang Allah taala perintahkan kepada kita. Karena dengannya lah, dengan mengingat Allah, dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan menjadikan kita mau semangat untuk beribadah kepada Allah. Ya. Setelah kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dituntut untuk istiqamah dan ikhlas. Kadang-kadang kita mampu untuk beribadah, tapi belum mampu untuk istiqamah, belum mampu untuk ikhlas kepada Allah. Dia ngerasa kalau sudah dia banyak melakukan ibadah, akhirnya akan mendatangkan takabur, mendatangkan ujub, mendatangkan sesuatu hal saya lebih baik daripada mereka. Nah, ini kadang yang perlu kita acu lagi, yang perlu kita belajar lagi, agar semata-mata ibadah yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali kepada Allah. Ibadah yang kita lakukan pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti bukan berarti Allah butuh dengan ibadahnya kita. Tidak, ya. Allah taala sedikit pun enggak butuh dengan amal baik kita. Hanya agar ibadah kita tersebut dinilai ikhlas semata-mata karena Allah, di saat itulah Allah taala baru dia akan mau menerima amal yang pernah kita lakukan saat kita di dunia. Ya. Dan mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu hal yang tidak boleh kita lupakan saat kita di dunia. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, "Ithnani la tansahuma abada." Ada dua perkara yang kamu tidak boleh melupakannya selama-lamanya saat kamu ada di dunia. Yang pertama adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Definisi mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah bukan hanya dia zikir terus sama Allah saja, tapi dia maksiat. Dia zikir tapi dia takabur, dia ujub dan yang lain-lain. Enggak. Makna mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata para mufassir, adalah al-hudud bi ta'atihi, ya, al-wuquf bi awamirihi wajtinabu nawahihi. Kita berhenti, kita memaknai makna mengingat Allah adalah kita berada pada hal-hal yang Allah taala perintahkan dan kita menjauhi daripada hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makna zikrullah, ya, makna mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna zikrullah di situ
adalah bukan hanya kita berzikir, bertasbih, tapi juga kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu kita akan berhenti bermaksiat. Dengan mengingat Allah, kita akan bersyukur, kita akan menerima ar-ridha wal qadha, akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala apapun itu yang kita alami saat kita berada di dunia. Ada seseorang arsitek besar, arsitek besar, dia membangun jembatan yang ada di Eropa, ya. Setelah dia bangun, setelah dia dipuji oleh orang, setelah dia viral, ya, ternyata dia tidak mendapatkan ketenangan. Tentunya dia orang yang di luar daripada agama Islam. Lalu dia melihat ada orang Islam, ya, orang yang beriman kepada Allah, dia tidak memiliki sesuatu daripada dunia, namun hidup dia tenang, hidup dia nyaman dan damai. Kemudian dia bertanya kepada orang tersebut, "Kenapa? Apa yang kau rasakan?" Dia kan sedang ngerasa di atas benar, tapi dia nggak mendapatkan ketenangan tersebut. Lalu akhirnya, ya, yang saya rasakan dan kenapa saya bisa melakukan seperti ini adalah saya menerima dan saya selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala arti daripada tujuan hidup. Karena orang mukmin yakin, orang mukmin selalai-lalainya dia meyakini kematian akan datang. Yang akan menyelamatkan dia adalah amal soleh. Nah, orang tersebut itu adalah orang fakir, ya, tapi dia bahagia, bahkan bisa menjadi contoh untuk orang-orang lain. Ketika melihat dia langsung kayaknya hidup dia nggak ada masalah, kayaknya dia girang terus ini. Nah, ternyata dia punya konsep, dia selalu mengingat Allah, dia akan selalu bersyukur dan dia ridho akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada dia. Nah, di saat itulah akhirnya orang keren tersebut, orang kaya tersebut, orang yang sedang viral di saat itu, ya, akhirnya dia masuk Islam dan dia mau tahu kenapa penyebab daripada bersyukurnya dia, tenangnya dia, ternyata adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin kita pernah mengalami kondisi-kondisi di mana yang namanya kehidupan nggak ada selamanya orang bahagia terus, sedih terus, ya. Ada kalanya dia mengalami hal yang sulit, hal yang tidak dia sukai di dalam diri dia. Namun begitu dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, udah selesai. Ya. Padahal dia belum menemukan solusinya. Artinya solusi yang zahir gitu. Dia kepengen punya rumah, tapi sampai sekarang belum punya rumah. Masih ngontrak. Saat dikembalikan kepada Allah, dia, ya Allah, alhamdulillah, dia bersyukur, dia tenang. Ada orang punya rumah tapi masih pusing hidupnya. Ada orang punya rumah masih nggak bahagia, masih utangnya juga masih banyak. Ada orang punya rumah tapi dia masih selalu zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin alhamdulillah saya nggak punya rumah, ya, tapi alhamdulillah Allah taala tidak jadikan saya orang yang kufur nikmat, ya. Allah taala menjadikan saya masih mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya dia masih belum punya rumah, tapi dia sudah menemukan solusinya ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu bukan orang yang pertama yang tidak punya rumah. Masih banyak di luar sana orang yang tidak punya rumah, kehidupannya kelam, kehidupannya keras,
Tapi alhamdulillah kamu tidak punya rumah, masih bisa memberikan dan membantu orang lain dan bahkan membahagiakan orang lain, ya. Jadi di dalam zikrullah itu ada hal yang begitu besar, menjadi sebuah jawaban-jawaban yang kita alami dan kita butuhkan untuk kehidupan kita, sesuai dengan janji Allah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, ya. Dan ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi, an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jal, ya ibna Adam, in dzakartani fi nafsika dzakartuka fi nafsi, wa in dzakartani fi mala'in dzakartuka fi mala'in minal malaikah, fi fi mala'in khairin minhum, wa in danauta minni shibran danautu minka dhira'an, wa in danautu minni dhira'an danautu minka ba'an, wa in ataitani tamshi ataituka uharwil. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal fi musnadihi. Jadi makna ayat tersebut, jika kalian mengingatku, aku akan mengingat kalian. Maksudnya adalah ketika kita mendekat kepada Allah Ta'ala, satu langkah kita berzikir, kita mau taat kepada Allah Ta'ala, Allah akan lebih membalas daripada kebaikan yang kita lakukan tersebut. Maknanya didekatkan lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Jika kalian, di dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, jika kalian mengingatku, maka aku pun akan mengingat kamu di dalam kesendirian. Jika kamu mengingatku di satu tempat yang banyak, aku akan mengingatmu di tempat yang banyak dan yang lebih baik, yaitu di tempat kumpulan para malaikat, ya. Dan jika kamu mendekat kepadaku satu langkah, aku akan mendekat kepadamu satu dhira', ya. 1 meter. Allah Ta'ala, kita mendekat sama Allah sedikit doang, 1 jengkal, maka aku akan mendekat 1 dhira'. Artinya lebih daripada 1 jengkal tadi. 1 dhira' kurang lebih setengah meter ini, atau 1 meter. Dan jika kamu mendatangiku dalam keadaan berjalan, aku akan mendatangimu dalam keadaan jalan yang cepat, atau seperti lari. Jadi kalau kita ingin mau mendapatkan rahmat dan solusi dari Allah Ta'ala, kitanya harus gerak dulu, ya. Kitanya harus melangkah dulu. Kita ngelangkah 1 langkah, ibaratnya Allah Ta'ala akan balas ratusan langkahnya kepada kita. Kita punya satu masalah, lalu kita adukan kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan selesaikan dan berikan solusi yang banyak. Selesai juga, dan Allah kasih kemudahan hal-hal yang lainnya. Tidakkah kita ingat sudah berapa besar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta, dan bahkan tanpa kita lakukan daripada kenikmatan tersebut untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Banyak Allah kasih nikmat kepada kita 24 jam, ya, tapi kita justru banyakkan lalainya daripada taatnya. Mungkin kalau dihitung dalam 24 jam kita hanya mengingat Allah dalam 1 hari mungkin 1 jam doang. Yang benerannya ini, ya, sholatnya dia, kalau dia nggak begini nih. Kalau kita kumpul begini kan, masya Allah, kita dalam satu hari, dalam 24 jam ada hal yang paling enggak hari ini kita bisa lebih baik dari yang kemarin, ya. Kita masuk masjid, qabliyah subuh, sholat subuh, zikir, paling lama berapa lama kita masuk masjid? Paling kuatnya 15.
15 menit, udah itu pengen cepat-cepat keluar. Kalau bukan acara seperti kajian-kajian kayak gini, ini yang menjadikan amaliyah kita banyak, amal kita banyak, yang nggak kerasa nanti di hari kiamat. Ini duduknya kita sambil belajar, sambil mendengarkan, dan i'tikaf berjamaah lagi rame-rame. Udah cakep bener, Tapi kalau kita nggak berjamaah begini, susah. Mau ngaji dong sendirian, berat. Taib. Kemudian duhur, duhur kalau dia berjamaah. Kalau dia nggak berjamaah lebih kilat lagi, 2 menit setengah kelar sholat duhurnya. Tambah lagi asar, 2 menit setengah. Ya anggaplah 5 menit atau enggak 5 menit. Setiap sholat 5 menit. Nah, ya paling cakep-cakepnya dalam satu hari, berapa kali kita mengingat Allah Ta'ala tadi? Mungkin 1 jam atau 2 jam kepada Allah. Sisanya lalai di handphone, atau kita tidur, atau kita main. Nah, makanya pentingnya kita mengaji. Untuk apa? Untuk merubah hidup kita kepada yang lebih baik, untuk selalu mengingat Allah. Dan ketahuilah, mengingat Allah bukan hanya kita megang tasbih, berzikir, membaca sholawat. Tidak, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah di mana di saat kita tidak bermaksiat, kita terhalang untuk tidak bermaksiat, atau kita selalu taat kepada Allah. Disitulah makna zikir yang sesungguhnya. Apa artinya dia zikir kepada Allah? Dia ingat Allah Ta'ala, tapi maksiat istiqomah juga. Ayo dah, tinggal ditimbang mana istiqomah yang bakal diterima sama Allah Ta'ala. Maksiatnya dia apa taatnya? Yang kadang-kadang atau mungkin sering kali, yang namanya manusia, ketaatan yang kita lakukan tidak lepas daripada kadang-kadang suka tidak ikhlas, suka riya, suka tidak khusyuk, dan hal-hal dan banyak lagi daripada yang lainnya yang merusak daripada amal kita. Itu manfaat zikrullah. Yang kedua, daripada yang tidak boleh kita lupakan adalah al-maut, kematian. Zikrul maut, mengingat kematian, itu tidak boleh kita lupakan saat kita berada di dunia. Ada seorang ulama di Mesir, dia mengatakan begini, kuntu qadiman, dulu waktu aku masih kecil, banyak orang yang meninggal itu yang tua-tua, yang ada penyakit. Sekarang, kata beliau, kita menyaksikan banyak orang yang wafat tanpa ada sebab, atau bahkan tanpa sakit. Atau banyak daripada anak-anak kecil, artinya yang belum usia tua, dia sudah meninggal di saat usia muda ini. Maka poinnya adalah kita harus bisa mempersiapkan amal apa yang akan membanggakan kita saat kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus memiliki amaliyah yang sekiranya kalau seandainya ditanya sama Allah, kita bangga di situ. Kayak ceritanya orang Banu Israel yang mereka lagi jalan, tiba-tiba kejebak di dalam gua. Kemudian di pintu goanya tadi, begitu mereka masuk, pintu goanya tadi ketutup sama batu besar. Nggak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali harus keluar dulu, harus buka dulu itu batu tersebut. Akhirnya gimana nih solusinya? 3 orang tadi, singkat cerita, ya udah, kita berdoa kepada Allah dengan perbuatan yang pernah kita lakukan yang paling ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ayo, satu-satu. Yang pertama, dibilang sama Allah Ta'ala, ya Allah, aku pernah punya amalan
yang di saat itu aku mampu untuk bermaksiat. Datang wanita, aku diajak untuk melakukan zina, namun di saat itu juga aku mengatakan, ya Allah, aku takut kepadamu. Maka fafarrij anni, maka bukakanlah pintu gua tersebut. Akhirnya nggak kebuka. Kebukanya cuma dikit aja. Yang kedua datang lagi, ngadu lagi ya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku pernah punya amalan, yang aku ini sangat sayang kepada kedua orang tuaku. Namun di saat itu aku punya anak yang sedang nangis, punya anak yang mereka butuh susu, butuh makanan, butuh perhatian daripada aku. Namun aku tetap mengutamakan, aku lebih perhatian kepada kedua orang tuaku. Di waktu itu aku dalam keadaan butuh juga, maka lepaskanlah kepedihan atau kesusahan yang aku alami. Terbuka lagi, tapi belum bisa keluar. Dan akhirnya yang ketiga, dia juga mempunyai amalan yang dia adukan kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya terbukalah batu tersebut. Karena apa? Karena tadi dia bertiga tadi nih punya amalan yang tidak ada orang tahu, yang sekiranya itu betul-betul dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus punya, ya. Kalau belum ada, kita harus adain. Contoh, mungkin waktu kita lagi hidup, kita pernah nolong orang yang betul-betul nggak ada orang yang peduliin dia, tapi kita bikin girang dia sampai dia hilang kesusahannya dia. Atau mungkin kita pernah nangis di tengah malam, kita mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, ya, di saat orang terlelap tidur, nggak ada yang tahu kecuali hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu paling tidak kita harus memiliki amaliyah seperti tersebut untuk menolong amaliyah yang lainnya yang penuh dengan tidak ikhlas dan riya dan ujub dan yang lain-lainnya, ya. Nah, kemudian dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, kita baru bisa akan mendapatkan ketenangan dan jawaban daripada masalah-masalah yang ada pada kita, yang kita alami terus, yang pada hakikatnya kita mengetahui kita akan kembali kepada Allah. Dengan mengingat kematian, banyak hal-hal yang menjadikan kita tidak rakus terhadap dunia, tidak lalai, dan kita akan terus al-musara'ah, dan juga kita akan fastabiqul khairat. Kita akan terus menerus berlomba-lomba untuk punya amaliyah yang banyak. Kenapa? Karena kita tahu kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijamin kita nggak bakal rakus dengan jabatan, ya. Kita nggak akan mau mempunyai hanya dunia saja yang kita miliki, tapi tanpa beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjutannya, wasnani la tadhkurhuma abadan. Tadi kan dua, kita nggak boleh ingat selama-lamanya, nggak boleh lupakan, harus ingat terus. Kemudian dua perkara lagi, kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, la tadhkurhuma abada. Jangan kau ingat-ingat terus. Apa? Yang pertama, ihsanuka ilan nas, kebaikanmu kepada orang yang pernah kita lakukan. Daripada amal baik, kita pernah nolong orang, kita pernah ngasih duit, kita pernah sedekah, jangan kita ingat, ya. Itu rawan, ya, tidak ikhlas. Memang di dalam membantu kepada orang lain rawan kita sombong, rawan gak ikhlas, rawan ujub. Apalagi kalau seandainya orang gak terima kasih sama kita atau kita dilupain, ya udah biarin, ya.
Karena ya tadi, pada hakikatnya yang apalagi yang mau kita sombongin. Kalau ada orang, apalagi kita sering ngomong, itu kalau bukan gue yang nolong, nggak bisa, nggak bakal punya apa-apa itu dia. Dulu saya yang bantuin terus. Nah ini yang sering keluar dari mulut kita. Dasar tuh orang nggak tahu terima kasih. Saya yang kenalin tuh sama ini. Padahal bukan dia yang ngasih duitnya. Cuma dia nolong doang dikit jadi perantara, udah kayak paling masya Allah, ya. Udah kayak dia menjadi satria baja hitam menolongin orang, ya. Padahal dia cuma dikit doang punya andilnya. Nah, itulah penyakit manusia yang dia punya sifat tadi al-mannu, ungkit-ungkit. Manusia ahli dalam ungkit-ungkit dan namanya kepengen selalu disebut terus. Padahal kalau dia tidak diberikan taufik dan hidayah untuk dia mau nolong orang lain, nggak bakal. Makanya kembali lagi ujung-ujungnya apa? Allah lah yang memberikan taufik dan hidayah sehingga dia mau nolong orang lain, sehingga dia mau bersedekah, sehingga dia mau ya menyenangkan hatinya orang muslim. Jadi itu yang pertama yang kita tidak boleh mengingatnya, kebaikan kita kepada orang lain. Yang kedua, isaatuhum ilaik. Orang lain melakukan keburukan kepadamu, lupain, nggak usah diingat-ingat terus. Perbuatan buruk yang dilakukan orang lain kepada kita, jangan kita ingat-ingat. Kenapa? Kalau kita ingat-ingat terus, nanti kita akan terus mempunyai niat yang buruk kepada orang muslim. Lalu solusinya gimana, Ustaz? Siapa yang sabar? Kita dizolimin dia terus. Ngadu sama Allah Subhanahu wa taala. Adu sama Allah taala, ya. Ya Allah, aku dizolimi sama si fulan. Aku udah nggak kuat. Saya nggak bisa balasnya. Terserah engkau ya Allah. Kalau memang ini kesalahan yang salah saya, maka berikanlah hidayah untuk orang tadi dan berikanlah hidayah kepadaku agar aku tidak mau membalas keburukan orang tersebut. Kalau memang dia yang salah ya Allah, bukan aku yang salah, berikanlah hidayah, berikanlah petunjuk, ya, dan berikanlah solusi menurut dengan caramu ya Allah. Jadi intinya Allah lah segala-galanya dalam segala hal di dalam kehidupan kita, yang menjadikan kita mau bersyukur, yang menjadikan kita mau menerima akan ketentuan Allah, yang menjadikan kita bahagia dan tenang, dan kita mau menjadi ahli ibadah dan ta'ah. Itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita ilallah saya'ud ilaika kullu syai', kata para ulama. Kembalilah kepada Allah, maka segala sesuatu nanti akan kembali kepadamu. Nanti Allah Ta'ala yang akan menggerakkan semua orang akan percaya kepadamu dan akan membantumu. Gara-gara apa? Engkau kembali kepada Allah. Ini yang menggerakkan hatinya manusia, semua Allah. Nggak usah kita deketin orang-orang dalam, penguasa-penguasa atau orang yang punya jabatan-jabatan. Hakikatnya yang menggerakkan mereka semua adalah Allah. Ngapain kita cari-cari yang jauh-jauh? Langsung aja kita ke Allah Ta'ala. Nggak ada perantara bainana wa bainallah. Perantaranya adalah kemaksiatan. Tabir kita, hijab kita kepada Allah adalah kemaksiatan, kelalaian, kezaliman. Ya, cintanya kita kepada dunia yang begitu besar, itu yang akan menjadi penyebab terhalangnya kita dari Allah. Kita sendiri yang menutup dinding yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita belajar untuk terus menjadi orang yang baik. Kembalilah kepada Allah ya dalam segala hal, dan biasakanlah apa-apa kita mengadunya kepada Allah, menjadikan solusinya adalah Allah Ta'ala, bukan dunia, bukan jalan-jalan, bukan makan,
atau bukan hal-hal yang lainnya. Kita tidak menghalangi hal-hal yang lainnya jika kita sandarkan kepada Allah. Kita jalan-jalan, tujuannya apa? Karena Allah, kita mau bahagiain orang, kita mau bahagiain istri, bahagiain anak, ya. Kita ingin menghibur diri kita agar kita bisa bersyukur kepada Allah, boleh. Ya. Yang tidak boleh itu adalah bila mana kita lupakan keindahan, kenikmatan yang ada di dunia, dan kita nggak tahu ada kenikmatan yang lebih besar saat kita duduk mendekat kepada Allah Ta'ala. Kenapa orang-orang soleh itu mereka bisa kuat di tengah malam ibadah, zikir, baca Quran? Karena begitu besar kenikmatan dekat sama Allah. Emang susah dan lama prosesnya, tapi kita jangan putus asa, terus-menerus untuk bisa menjadi orang yang baik, orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah melalui perintah-perintahnya, mentaati perintah-perintahnya, menjauhi hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa istiqamah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam keadaan apapun, bila Allah Ta'ala ridho, kita akan bahagia dan tenang dan bersyukur, ya. Tapi jika kita tidak ridho dan tidak bersyukur dan tidak mengembalikan hal tersebut kepada Allah, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Walaupun kita memiliki uang, memiliki jabatan, kepengen nambah terus, kepengen semua kita rakus, dunia kepengen kita habisin semua. Kenapa? Tidak punya Allah Ta'ala di hatinya. Orang yang punya Allah Ta'ala di hatinya, maka apa yang dia tidak dapatkan, punya semua. Man wajadallah fi qalbihi, maka wajada kulla syai'. Wa man lam yajidillah fi qalbihi, lam yajid kulla syai'. Kata Syekh Ratib, orang yang mendapati Allah, yang memiliki Allah Ta'ala di hatinya, dia punya segalanya. Tapi orang yang nggak punya Allah Ta'ala di hatinya, dia nggak punya apapun. Walaupun secara zahir dia punya fisik daripada dunia, tapi tidak mengantarkan ketenangan untuk dia, kebahagiaan untuk dia, dan rasa bersyukur pada orang tersebut, ya. InsyaAllah kita minta kepada Allah Ta'ala dijadikan hamba-hamba yang terus bersyukur, yang bisa mengingat Allah Ta'ala, yang senantiasa mau menikmati daripada apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita terus dibimbing dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu berada di jalurnya para ulama, orang-orang tua kita terdahulu, guru-guru kita, berada di jalur yang diridhai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan kita bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah di saat kematian tiba kepada kita, dan diberikan husnul khatimah indal maut. Amin ya rabbal alamin.